Kalau udah bisa dimulai, bilang udah ya. Udah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Erlangga Torik dari kelas 4P, program studi alat berat, akan mempresentasikan tentang 8 step of troubleshooting. Dosen pengajar saya adalah Dr. Dianta Mustafa Kamal. Perbedaan applied failure analysis dengan troubleshooting. Apa sih bedanya? Apa itu alias applied failure analysis? Yaitu menganalisis sebuah kerusakan yang disebabkan oleh suatu komponen. Misalnya komponen tersebut rusak, dianalisis tuh dari kenapa bisa rusak. Apa manufakturnya yang cacat atau karena human error, ya kan misalnya gitu. Misalnya satu contoh ini. Misalnya ruang pembakaran itu melebar atau mengalami pemuaian. Karena terjadi pemuaian, terjadi kebocoran saat melakukan pembakaran. Pembakarannya itu mengalami kebocoran, itu disebabkan oleh satu komponen, yaitu combustion chamber ini, atau ruang bakarnya, atau silindernya. Silinder ini dianalisis, kenapa bisa kayak gitu. Apakah materialnya nggak sesuai spesifikasi untuk pembakaran, ataukah karena human error, dipakai terlalu berlebihan, mengalami overheat sehingga mengalami pemuaian secara dini, ya kan? Seperti itu. Applied failure analysis. Lalu bagaimana dengan troubleshooting itu sendiri? Troubleshoot itu membahas kerusakan yang disebabkan oleh suatu sistem. Misalnya misalnya terjadi overheat. Apa sih yang menyebabkan overheat itu? Di sistem apa? Misalnya ternyata saringan udaranya kotor, ya kan? Saringan udara kotor, terus pembakaran tidak sempurna, menyebabkan low power, yang kemudian menyebabkan overheat. Seperti itu. Jadi, bedanya apa sih AFA dan troubleshoot itu? Troubleshoot itu membahas kerusakan yang dialami oleh sistem. Sedangkan applied failure analysis itu dibahas tentang kerusakan yang disebabkan oleh suatu komponen yang kemudian dianalisis agar tidak terjadi kerusakan yang sama lagi. Modal utama untuk melakukan troubleshoot. Modal yang paling utama itu harus memahami 4 sistem ini. 4 sistem yang bekerja pada unit. Sistem apa aja sih? Ada sistem engine. Sistem engine itu ada 5 sistem lagi di dalam satu engine itu. Ada sistem pembakaran, ada sistem pemasukan udara, sistem pendinginan, sistem pelumasan, dan fuel system atau sistem bahan bakar. Jadi kita harus memahami ini dulu untuk melakukan troubleshoot. Kalau kita nggak tahu ini, gimana kita bisa melakukan troubleshoot? Terus ada sistem powertrain. Misalnya kerusakannya ada di torque converter, atau transmisi, atau final drive. Ada juga di sistem hidrolik. Ketika low power, kemungkinan paling besar itu sistem hidrolik. Misalnya kebocoran pada selang hidrolik atau silinder hidrolik. Satu lagi ada sistem elektrik. Biasanya yang paling terjadi di sistem elektrik itu yang rusak adalah ECM-nya, atau Electrical Circuit Module-nya. Step of troubleshoot. Step pertama, pastikan terdapat masalah. Gimana sih cara pastikannya? Tanya nih ke operatornya, apa sih yang rusak itu? Misalnya operator bilang, nih pas ngangkat beban, nggak kuat dia. Itu yang namanya low power. Berarti masalahnya pada low power. Terus step 2, tuliskan kemungkinan masalahnya. Nah, low power itu biasanya disebabkan apa sih? Ada kemungkinan karena overheating, atau kemungkinan karena sistem hidroliknya ada yang kacau. Nah, itu kita tulis kemungkinannya. Step 3,
cek unit secara visual. Cek unit secara visual itu gimana? Kita lihat, kita dengar, kita cium. Maksudnya gimana sih tuh? Lihat, dengar, cium. Kita lihat nih, engine-nya ada masalah nggak? Ada kebocoran nggak? Misalnya kebocoran sistem pelumasan atau sistem pendinginan, lihat, dicek. Apakah ada kabel yang putus, itu dicek secara visual, secara melihat. Lalu gimana mendengar? Ya, biasanya engine itu kalau ada baut lepas atau apa, bunyinya berisik banget, tek 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 gitu. Terus gimana secara bau? Nah, yang gitu dah. Secara bau, pembakarannya nggak sempurna. Nah, ya biasanya karena pembakaran nggak sempurna, baunya jadi bau banget gitu, ngebul, asapnya hitam. Terus tuliskan daftar masalah step 4. Setelah kita cek, kita tulis nih daftar masalahnya. Tadi kan setelah ditulis kemungkinan masalah, sekarang ditulis daftar masalahnya. Jadi yang tadinya cuman kemungkinannya overheating atau sistem hidrolik, jadi lebih rinci. Misalnya penyebab overheat, kemungkinan itu penyebab overheat dari sistem pemasukan udaranya, ya kan? Terus bisa juga dari sistem pendinginnya. Misalnya sistem pendinginnya ada kebocoran atau termostatnya nggak berfungsi. Nah, itu ditulis lebih rinci. Terus step kelima, lakukan tes dan catat data. Tesnya gimana sih? Ya kita setelah menuliskan daftar masalah, setiap masalah itu kita tes. Tapi kita harus hati-hati. Kita harus yang lebih sederhana dulu, baru ke yang kompleks. Kemungkinannya, kenapa harus ke yang sederhana dulu lalu kompleks? Ya, yang sederhana kan kita cuma bisa dilihat tanpa perlu dibongkar. Tapi kalau ternyata dilihat aja udah ketemu masalahnya, ngapain kita bongkar-bongkar, ya kan? Nah, gitu. Terus setelah itu catat apa yang tadi kita tulisin daftar masalahnya, kita catat. Misalnya kita periksa tuh tadi termostatnya. Ternyata termostat mengalami kerusakan. Itu kan bisa dilihat secara visual. Nah, termostat mengalami kerusakan, kita catat. Termostat rusak. Gitu. Terus temukan akar permasalahannya. Nah, akar permasalahan dari overheat tadi, ternyata setelah kita lakukan tes, termostatnya rusak. Ini akar masalahnya. Itu. Terus step ketujuh, perbaiki kesalahan. Setelah menemukan akar masalahnya, perbaiki masalah tersebut. Lalu ada step ke-8, analisis kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Seperti yang tadi saya bilang, ini analisis kenapa bisa terjadi, kemungkinan itu human error atau tempat beroperasinya kurang baik, itu dianalisis kenapa bisa terjadi overheat. Gitu. Nah, ada studi kasus nih, Pak Mehmet mengendarai forklift untuk memindahkan crankshaft. Jika Pak Mehmet ingin melakukan lift, ternyata bucket tidak mampu untuk mencapai titik atas maksimum. Lalu Pak Mehmet menelpon perusahaan tempat Pak Mehmet menyewa unit tersebut. Saya sebagai teknisi langsung disuruh turun ke lapangan. Pertanyaannya, apa saja yang harus saya lakukan begitu saya sampai di lapangan? Jadi hal yang pertama saya lakukan saat sampai ke lapangan itu, pasti saya langsung menghubungi Pak Mehmet, operatornya. Saya tanya, ini nggak enak kenapa nih Pak forkliftnya? Terus Pak Mehmet bilang dia bilang ketika ngangkat beban, ternyata bucketnya nggak mampu sampai titik atas maksimum. Berarti saya bisa ngambil kesimpulan bahwa ini power. Terus ditanya lagi, dioperasiinnya di mana? Ternyata cuma di sekitar bengkel, dia bilang. Berarti faktor lingkungan nggak mungkin. Terus tanya lagi Pak Mehmetnya, Pak Mehmet ini kendarainnya benar nggak, sesuai SOP nggak? Ternyata Pak Mehmet nggak ada kesalahan dalam mengendarainya atau SOP-nya.
dia melakukan workaround dan lain-lain. Berarti dari 3 pertanyaan ini, kemungkinan besar itu bukan human error atau pengaruh lingkungan. Jadi kemungkinan besar ada pada sistemnya yang rusak. Nah, terus menuliskan masalah. Setelah saya menuliskan masalah dari pertanyaan pertama tadi, akan terlihat seperti ini catatannya. Jadi ada masalahnya, bucket pada forklift tidak mencapai titik maksimum. Kemungkinan penyebabnya ada 2 tuh. Kemungkinan engine low power atau masalah pada sistem hidrolik. Kan? Terus step 3. Step 3 itu periksa secara visual. Setelah menuliskan masalah tersebut, saya periksa visualnya. Kemungkinan low power itu di mana sih, ya kan, gitu. Kemungkinan low power biasanya di sistem cooling sistemnya. Saya cek cooling sistemnya, lihat. Terus kemungkinan lainnya ada di pemasukan udaranya, saya cek pemasukan udaranya. Terus ada lagi di sistem hidroliknya, lihat ada kebocoran oli atau enggak. Habis itu, setelah step 3, step 4-nya, menuliskan daftar masalah. Setelah saya menuliskan daftar masalah akan jadi seperti itu. Daftar masalahnya ada kemungkinan engine overheat. Ada udara pada fuel system. Tekanan fuelnya rendah. Bahan bakar bercampur dengan air. Kebocoran pada sistem pemasukan udara. Terus kerusakan pada injection nozzle. Fuel injection timingnya cacat. Kebocoran pada sistem hidrolik. Adanya kontaminan pada sistem hidrolik. Setelah saya menuliskan ini, saya akan langsung melakukan tes. Apakah masalah ini benar-benar terjadi? Saya tes tuh. Saya tes dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Setelah saya tes, saya catat datanya, ternyata jadi gini hasilnya. Saya tes temperatur engine tuh sangat tinggi, melebihi temperatur kerja engine. Berarti kemungkinan overheat ini udah pasti. Jadi dari overheatnya. Saya cari lagi nih penyebab overheatnya apa. Ternyata fan dan fan belt itu masih bagus. Saya periksa juga coolant levelnya masih normal. Terus tidak ada kebocoran coolant. Terus radiator sudu-sudunya masih bagus tuh. Tidak ada juga kebocoran pada cooling sistemnya. Terus pas saya periksa termostat, ternyata termostatnya rusak. Dia selalu dalam keadaan tertutup valve-nya. Karena kerusakan ini. Jadi mungkin ini adalah penyebab paling utama terjadinya overheating. Terus saya periksa juga yang lainnya. Tidak terdapat udara pada fuel system. Juga nggak ada juga tekanan fuelnya juga normal tuh dia tuh. Tekanan fuelnya nggak rendah tapi normal. Berarti ini nggak ada masalah juga. Bahan bakar juga tidak tercampur dengan air. Tidak juga terdapat kebocoran pada sistem pemasukan dan selebihnya. Setelah melakukan ini, saya pastikan akar masalahnya itu di mana. Ternyata, menurut saya, akar masalahnya itu kerusakannya pada termostat. Maka kita benerin nih termostatnya. Kita ganti termostat dengan yang baru. Setelah kita ganti, kita analisis nih, apa sih yang nyebabin termostat ini rusak? Apakah pamemetnya, apakah gimana? Ternyata benar aja. Pamemet itu selama sehari itu selalu bekerja dengan beban berat atau beban full tanpa melakukan istirahat pada unit. Sehingga terjadi overheating yang berlebihan, panas yang berlebih. Nah, jadi itu kesimpulan 8 step of troubleshoot itu. Kita cari masalah, catat. Masalah, catat. Terus tes permasalahan, lalu catat, cari akar masalah, perbaiki, analisis. Gampang banget sih 8 step of troubleshooting itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.